Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, seperti biasa, saya mau menindaklanjuti FR yang kemarin sudah saya upload. Tapi di sini sedikit kita membahas tentang materi untuk 4 kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru, ya. Jadi mohon maaf untuk pembukaannya ini ala-ala vlog seperti itu. Soalnya saya lagi suka dengan beberapa vlog yang dilakukan oleh beberapa YouTuber. Jadi mohon maaf bila kualitas videonya tidak begitu bagus. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung saja ke kompetensi pada guru yang harus dimiliki. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa guru itu harus memiliki beberapa kompetensi. Nah, jadi di sini saya sudah merangkumkan beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Jadi kita mulai saja. Kita mulai dari kompetensi pedagogiknya. Jadi di mana untuk kompetensi pedagogiknya untuk pertamanya itu yaitu seorang guru harus menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Jadi untuk poin yang ini itu istilahnya adalah guru diharuskan untuk lebih peka terhadap siswa atau peserta didik. Jadi di mana kita juga bisa tahu bagaimana tentang kondisi fisik seorang siswa, kemudian moralnya, kemudian sosialnya, apakah baik atau tidaknya, kemudian tingkat emosionalnya, apakah anak tersebut gampang cemberut, menangis, atau dan lainnya. Intinya adalah seorang guru dituntut untuk memang peka terhadap peserta didiknya. Oke, poin berikutnya untuk kompetensi pedagogiknya ini adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Jadi nanti teman-teman boleh searching tentang teori belajar. Jadi itu ada beberapa yang memang harus kita tahu ketika kita menjadi seorang guru. Jadi di sini untuk pembelajaran yang mendidik itu juga kita harus istilahnya bisa memahami tentang teori yang kita pelajari, kemudian ada strategi, kemudian pendekatan, metode, dan beberapa hal yang lainnya perlu kita pahami juga supaya pendekatan kita terhadap siswa juga lebih baik, dan tentunya dengan beberapa teknik atau metode yang kita gunakan itu maka proses belajar mengajarnya juga lebih efektif. Oke, untuk poin berikutnya, jadi untuk poin berikutnya adalah mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran, kemudian bidang pengembangan yang diampu. Ya, jadi ini kita juga istilahnya kita juga harus tahu bagaimana sistem kurikulum yang kita terapkan, dan tentunya ketika salah satu kurikulum yang sudah diterapkan maka kita harus benar-benar istilahnya menerapkan sesuai dengan kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah, ya. Oke, berikutnya adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Jadi di sini menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik itu jadi semuanya kita rancang terlebih dahulu apa yang kita harus lakukan di kelas sehingga bisa bermanfaat atau istilahnya adalah bisa berdampak ke siswa tersebut, ya. Maksudnya berdampak itu adalah mungkin siswanya lebih baik atau mudah memahami segala macamnya. Makanya perlu kita merancang sebaik mungkin dalam proses belajar mengajar. Oke, berikutnya di sini adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Ya, jadi ini seperti teman-teman ketahui, kita tidak memungkiri tentang teknologi ini yang bisa kita manfaatkan, apalagi di era pandemi seperti ini banyak istilahnya aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi atau belajar mengajar model daring dan lain-lainnya, ya. Untuk tingkat SD atau apapun itu mungkin butuh bimbingan juga orang tua dan segala macam, tapi untuk tingkat SMP dan SMA mungkin istilahnya mereka bisa jalan dengan sendirinya. Intinya memanfaatkan teknologi, ya. Berikutnya di sini poin berikutnya untuk pedagogiknya itu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Jadi ini guru juga mempersiapkan atau memfasilitasi apapun yang siswa butuhkan untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di diri siswa tersebut. Ini juga bisa istilahnya kita kerjasama dengan sekolah atau kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lainnya, ya.
Berikutnya poinnya adalah berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Kalau yang ini udah jelas ya bagaimana seorang guru tahu bagaimana sistem dia atau cara dia berkomunikasi dengan siswa dan lain-lainnya ya. Next point berikutnya adalah menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Jadi ini poin pentingnya juga di sini, makanya seorang guru juga tahu bagaimana cara dia menyusun butir soal yang akan dijadikan sebagai evaluasi, kemudian bagaimana caranya memberikan skor dan lain-lainnya. Pokoknya sistem di sini itu atau tekniknya itu memang para guru itu harus memang paham tentang cara mengevaluasi dan memberikan hasil belajar siswa. Jadi beberapa buku memang udah banyak, seperti Ari Kunto itu banyak membahas tentang bagaimana cara memberikan soal dan segala macamnya ya. Itu bisa jadi referensi yang bagus menurut saya ya. Oke, di sini juga ada memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Jadi ini istilahnya adalah mentindaklanjuti bagaimana hasil evaluasi yang sudah kita lakukan. Jadi ketika hasilnya kurang baik, itu bisa kita menjadikan refleksi diri kita sendiri atau kita juga jadikan bahan untuk kita lebih baik ya. Oke, berikutnya adalah melakukan tindakan relevan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, karena ini ya dari hasil evaluasi, kemudian kita tahu mungkin ada kekurangan yang ada di diri kita, makanya kita harus meningkatkan diri kita atau para guru meningkatkan kualitas mengajar dan sebagainya demi untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik tentunya ya. Oke, next kita ke kompetensi kepribadian. Jadi poin untuk kompetensi kepribadian ini yang pertama adalah bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial dan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi kalau ini para guru atau teman-teman mungkin udah tahu bagaimana terkait dia dengan norma agama, hukum sosial dan kebudayaan nasional di Indonesia ini ya. Poin berikutnya adalah menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Karena guru sebagai teladan peserta didik, otomatis kita harus memiliki pribadi yang jujur dan semacamnya. Walaupun ya kadang kita juga bisa marah dan lain-lainnya, tapi istilahnya adalah menunjukkan jati diri kita yang baik ke siswa ya, dan tentunya ke masyarakat. Karena biasanya para guru itu dinilai juga oleh masyarakat sekitar ya. Oke, next poinnya adalah menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa. Jadi poin ini juga teman-teman juga udah tahu atau istilahnya memahami benar. Jadi kalau kita menjadi guru memang kita harus siap siaga, apalagi kita di dalam masyarakat atau bersosialisasi dengan masyarakat. Misalnya kalau kita diperintah jadi A atau B di tengah masyarakat, itu kita harus memang siap, mau tidak mau harus siap ya. Oke, next berikutnya poinnya untuk kompetensi kepribadiannya di sini adalah menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri. Ya, di sini juga istilahnya tingkat keprofesionalisme kita dalam profesi kita ini itu kita harus tunjukkan dengan kerja yang baik, kemudian kita bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita sudah ampuh dan segala macamnya ya. Intinya adalah kita bekerja keras dan menjadi orang yang bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita masing-masing. Berikutnya di sini adalah menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Jadi guru juga memiliki kode etik dan itu harus kita junjung sebagai guru ya. Jadi kode etik bisa teman-teman searching di internet atau di setiap sekolah juga sudah memampangkan atau meletakkannya di mailing tentang kode etik profesi guru ya. Oke, next kita ke kompetensi sosial. Nah, untuk kompetensi sosial ini ada beberapa poinnya. Jadi poin yang pertama adalah bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, keluarga, dan status sosial ekonomi. Jadi untuk poin yang ini, itu guru dituntut untuk menjadi guru yang memang netral atau tidak memihak karena ras atau suku atau dan segala macamnya. Istilahnya guru bertindak sesuai dengan apa yang memang dilakukan. Istilahnya tidak akan memihak mana yang salah, mana yang benar. Intinya adalah guru siap menjadi penengah dan tidak memandang apakah dia itu kaya, apakah dia itu cantik, cacat fisik dan segala macamnya ya.
Berikutnya untuk poin yang kompetensi sosialnya itu adalah berkomunikasi secara efektif, empati dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat ya. Jadi ini kembali lagi ke kepribadian kita. Istilahnya kalau kepribadian kita baik, insya Allah istilahnya sosial kita juga akan lebih baik. Tapi ya kita tidak bisa memungkiri bahwa ada beberapa orang yang kepribadiannya kita lihat baik dan segala macamnya, tapi mungkin sosialnya kurang baik juga, atau sosialnya yang baik tapi kepribadian yang sesungguhnya tidak baik. Tapi sebagai guru harus kita menunjukkan hal-hal semacam ini, yaitu berkomunikasi dengan baik dengan peserta didik, dengan guru yang lain, rekan kerja yang lain, atau masyarakat di sekitarnya. Oke, berikutnya di sini adalah beradaptasi sesuai tempat ketika bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Jadi untuk beberapa tahun ini untuk PNS ini kan kita udah memilih tempat yang kita sudah tuju, istilahnya yang kita tuju untuk kita jadi PNS di sana ya. Beda dengan yang beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya itu, ketika seseorang lulus untuk PNS itu mereka akan siap-siap ditempatkan entah di mana oleh pemerintah. Tapi makanya untuk tahun-tahun yang ini itu kita lebih asik ya, karena kita udah tahu pilihan-pilihan tempat kita akan mengajar ketika kita nanti lulus menjadi CPNS. Nah, jadi ketika kita udah tahu seperti itu, jadi kita nanti akan mempelajari bagaimana sosial budaya lingkungan sekitar yang tempat kita memilih lokasi PNS-nya ya. Apabila di sekitar lingkungan kita ya tidak masalah ya, tapi kan kita tidak tahu banyak orang yang mendaftarkan diri menjadi calon PNS itu di luar daerah atau di luar kabupaten dan semacamnya. Jadi perlu kita mempelajari kebudayaan tempat kita berdaftar tersebut ya. Next adalah berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain ya. Jadi ini kalau teman-teman yang sudah menjadi guru mungkin udah tahu hal yang seperti ini. Biasanya kita akan melakukan istilahnya MGMP itu biasanya sebulan sekali kita akan bertemu dengan beberapa guru yang mengabdi atau mengajar di tempat lain. Jadi nanti di MGMP itu kita akan istilahnya berbagi RPP, silabus, berbagi pendapat tentang teknik atau metode atau model yang cocok untuk kita pakai untuk belajar di kelas ya. Next, kita beralih ke kompetensi profesional. Jadi untuk kompetensi profesional ini memang harus banyak-banyak kita pelajari. Jadi di sini untuk poin yang pertama itu adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang dihapus sesuai dengan jenjang pendidikan. Ya, jadi ini dituntut memang kita untuk mempelajari istilahnya bidang kita tersendiri ya. Tapi teman-teman juga udah tahu bagaimana tentang struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang sesuai dengan bidang teman-teman ya. Next poinnya adalah menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Jadi ini SKKD-nya maksudnya ya. Jadi SKKD setiap guru itu memang udah bisa melakukan, maksudnya udah memiliki yang namanya SKKD. Nanti SKKD itu nanti kita buat indikatornya, kemudian kita buat istilahnya bagaimana teknik kita mengajar dan segala macam. Dan ini harus kita kuasai dan memang harus pahami. Next nanti saya akan kalau ada waktu untuk menjelaskan yang bagian ini ya. Doakan semoga waktu saya cukup ya. Berikutnya adalah mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Nah, jadi ini dituntut kreativitas seorang guru. Ketika ada materi yang kita miliki ini, kira-kira cocoknya kita menggunakan teknik atau pendekatan atau metode atau model apa yang bisa kita pakai ketika kita mau mengajar, kemudian istilahnya media-media apa yang mau kita pakai ini supaya peserta didik dalam proses belajar mengajarnya itu cepat paham dan sebagainya. Jadi di sini guru dituntut untuk lebih kreatif. Next di sini ada beberapa tentang guru kreatif itu. Jadi yang pertama adalah memilih
materi mata pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Jadi ketika kita memilih materi juga kita harus tahu kondisi. Ini juga lari ke pedagogik juga ya nanti. Berikutnya adalah mengolah materi mata pelajaran secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika kita udah menentukan materi yang mau kita ajar, nanti media atau apapun itu yang kita gunakan untuk mengajar itu alangkah baiknya yang bisa membantu peserta didik untuk lebih memahami materi yang mau kita sampaikan ya. Next poinnya adalah mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif ya. Jadi ini seperti satu, melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus. Berikutnya adalah memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. Yang ketiga adalah melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. Ya, jadi ini kita juga bisa menilai diri sendiri, kita bisa menyuruh siswa kita untuk melakukan penilaian dengan memberikan angket atau semacam hal yang lain, atau juga rekan guru kita juga bisa menilai kita bagaimana metode atau segala macamnya. Makanya biasanya di sekolah itu ada yang namanya supervisi. Jadi supervisi ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau teman-teman mengajar kita. Jadi nanti ada beberapa catatan dari kepala sekolah dan rekan mengajar kita itu terkait dia dengan bagaimana teknik dan segala macam kita ketika kita masuk di kelas itu. Nah, jadi catatan-catatan yang semacam ini bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita lebih baik tentunya. Atau alangkah lebih baiknya kita melakukan istilahnya PTK yang kita buat di kelas nanti. Jadi hasil dari PTK itu juga bisa kita menilai diri sendiri kita dan bisa melakukan tindak lanjutnya ya. Oke, next berikutnya di sini adalah mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Ya kalau ini udah teman-teman udah paham, apalagi istilahnya guru yang milenial ya pasti udah tahu semacam ini ya. Berikutnya untuk poinnya adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Ini juga nanti lari ke pedagogiknya juga. Jadi mereka berkesinambungan. Intinya untuk era abad 21 ini guru memang dituntut untuk menguasai yang namanya teknologi ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oh iya, ini poin-poin yang saya dapatkan terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ini saya dapatkan di pel guru yang sedang mengikuti PPG. Jadi PPG-nya untuk mata pelajaran IPS, IPA itu juga hampir sama dia dengan materinya. Ini apalagi materi pedagogi. Jadi guru mata pelajaran apapun biasanya nyambungnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin istilahnya memiliki file yang saya buatkan, karena di sana ada penjelasannya secara rinci. Kalau PowerPoint yang ini cuma poin-poinnya saja yang saya miliki. Jadi nanti saya cantumkan WA saya di video ini ya. Oke. Silakan tinggalkan komentar bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.